Oke, selamat sore teman-teman. Kita sekarang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar ya. Jalan Ahmad Yani itu jalan satu arah ya, jalan utama di sini. Jalannya cukup ramai, cukup padat. Tapi ini karena weekend, mungkin karena orang-orang udah capek ya, weekend seharian dan besok harus kembali kerja hari Senin ya. Cukup lenggang di sini ya, teman-teman. Kita dalam rangka mau cari makan malam ya, teman-teman. Kalau saya sih makan malamnya tuh sekarang yang ringan-ringan aja ya, karena kalau udah usia ya, semakin kita berusia usianya semakin tua ya kan, itu ternyata kita harus jaga pola makan. Kita nggak bisa makan sembarangan seperti dulu. Sekarang pun mikir mau makan ini, sebenarnya enak semua di sini, ada coto, ada konro segala macam, enak semua. Kalau mau dilahap enak semua, cuman ya kita masih pengen sehat ya teman-teman ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Boleh sih makan seperti itu, tapi mungkin tidak perlu berlebihan ya, karena makanan itu sangat enak dan sangat lezat ya. Walaupun nggak tahu udah ada penelitiannya atau belum, kalau makan itu menyebabkan apa, mungkin kolesterol atau darah tinggi, asam urat dan sebagainya ya. Di sini memang pusatnya makanan enak sih menurut saya. Salah satu kota dengan makanan yang cukup enak ya, salah satunya di sini ya. Karena apa? Karena di sini cukup lengkap juga ya. Makanan Jawa ada cukup banyak ya. Oh ya, makanan seafood di sini enak sekali ya, nggak kalah enak dengan Manado lah ya, dengan ciri khas sambalnya masing-masing lah ya. Makanan Chinese food, wah di sini enak sekali, karena ya di sini komunitas Tionghoa juga sangat besar ya di Makassar ya, cukup besar ya, dan banyak sekali restoran-restoran yang menyediakan Chinese food yang sangat enak ya. Apalagi di Makassar, makanan khas Bugis Makassar, mungkin coto konro itu kali ya, coto konro dan yang sewaktu dengannya lah ya. Nah itu juga ada penggemarnya masing-masing dan itu cukup enak juga ya. Nah untuk sore ini kita coba cari makanan Jawa ya teman-teman ya. Ini salah satu makanan Jawa langganan saya ya di sini ya, cukup enak lah. Jadi Makassar ini kan cukup dekat dengan Jawa juga, dan kotanya udah sangat familiar karena kota besar ya, banyak sekali pendatang yang kesini. Jadi tidak akan kesulitan orang-orang yang berlidah masakan Jawa untuk menemukan masakan-masakan Jawa. Cuman salah satu yang menurut saya paling enak, saya juga belum banyak menemukan makanan yang banyak tempat makan di sini, itu ada namanya Warung Soponyono ya, di Jalan Bau Mangga ya, Bau Mangga atau Bau Mangan, itu menurut saya enak sekali ya, pas dengan lidah saya ya, rasanya nikmat, enak ya. Nggak tahu masih buka apa enggak ya, kita coba ke sana ya teman-teman ya. Jalan Bau Mangga itu kalau ndak salah ya itu Hertasning. Jadi Hertasning itu ada jalan apa ya, tembusan ke, jadi kayak jalan arteri antara Hertasning, Jarang Sirip, bukan jalan Hertasning, apa satunya itu Pengayoman ya, mungkin itu ya. Itu jadi di situ ada namanya Soponyono ya. Saya menemukan itu di TikTok waktu itu. Itu makanannya sangat lezat ya. Terus ada juga gudeg, saya menemukan apa namanya, teras-teras apa itu. Jadi cukup enak juga ya di sini. Tapi saya belum banyak menemukan makanan-makanan yang lain. Ini kelihatannya masih terus-terus, kita masih ada di jalan, kalau nggak salah Jalan Selam Retulang, ini jalan utama di Kota Makassar ya. Sini banyak gedung-gedung tinggi ya, perhotelan ya. Makassar ini kota besar ya, cukup familiar ya. Sudah banyak sekali orang mereview tentang kota ini ya, kota pusatnya Indonesia Timur. Kalau malam Senin kayak gini ya mungkin tidak terlalu lama ya lalu lintas, karena besok sekolah ya, besok kerja ya. Orang-orang udahlah pulang beristirahat ya. Cukup di rumah saja. Karena apa? Karena besok udah mulai kerja teman-teman ya. Tidak semua orang mungkin bersemangat menghadapi hari Senin ya, tapi tetap kita harus semangat, tetap kita harus fokus teman-teman. Oke, kita masih lurus kalau nggak salah. Ini sebelah ini masjid ya, saya nggak tahu masjid ini apa, namanya masjid apa ya. Cuman di bagian bawahnya itu sepertinya biasa digunakan untuk
acara atau seperti aula gitu ya, seperti acara pernikahan atau acara-acara yang lain ya, akikah mungkin, itu sering banget padat dan macet ya di situ karena acara-acara itu di dekat masjid. Padahal jalannya sangat lebar teman-teman. Bisa dibilang Makassar ini kota besar lah ya. Nah sebelah kiri kita itu kantor gubernur ya, kantor gubernurnya Sulawesi Selatan. Nah ini di perempatan ke kiri kita ke arah Panakukang, kita lewat jalan namanya Sungai Sadang. Jalan Sungai Sadang ini jalan seperti jalan penghubung ya, selain jalan tol ya, antara kawasan Makassar lama ya, Makassar dengan kawasan baru di daerah Panakukang sana yang sangat berkembang ya. Mungkin itu kawasan baru sekitar mungkin 20-25 tahun ya. Sekarang ya kawasan bisnis saya ada di sana juga, selain di sini, di kawasan sini ada di sana juga. Menyebar lah kalau kawasan bisnis di Makassar ini ya, kawasan niaganya ya. Daerah Goa sana juga, Misungu Minasa juga ternyata berkembang sangat pesat di sana ya. Atau mungkin saya baru tahu udah berkembang dari dulu, tapi cukup ramai dan cukup padat ya. Jadi Makassar itu kotanya meluas ya teman-teman ya, meluas dengan signifikan ya. Makanya disebut pusat Indonesia Timur ya, pusat pertumbuhan Indonesia Timur ya, salah satunya di kota Makassar ini dan pusatnya di sini. Saya kebetulan sudah pernah hampir semua ibu kota provinsi, harusnya sih sudah, kecuali Manokwari ya teman-teman, atau beberapa provinsi baru di Papua saya belum pernah ya. Seperti Nabire, Manokwari, Merauke saya belum pernah menginjakkan kaki di sana. Tapi untuk Indonesia Timur, Sulawesi ke sana saya sudah menginjakkan semua ke ibu kota provinsinya, dan menurut saya ya pasti Makassar yang terbesar ya. Yang kedua itu Manado ya. Palu Kendari itu sama lah kotanya ya, kualitasnya sama, luasnya sama, lebarnya sama ya. Mungkin Palu Kendari memperebutkan kota terbesar ketiga di Sulawesi ya. Yang jadi kuda hitam itu salah satunya Ambon ya. Ambon itu mungkin karena sejak zaman VOC udah berkembang ya, kotanya memang unik, klasik, dan cukup ramai ya. Walaupun di pulau kecil tersebut, saya itu juga kadang-kadang heran loh, bagaimana orang mengembangkan sebuah kota, VOC bisa mengembangkan sebuah kota di kawasan timur yang di sebuah pulau yang sangat kecil ya, dibanding dengan pulau-pulau utamanya ya, kayak Pulau Seram ya, pulau itu di Ambon cukup ramai teman-teman. Ternate juga cukup ramai sebetulnya, hanya kan terbatas karena wilayah yang sangat sempit sehingga kotanya udah tidak bisa berkembang kemana-mana. Kecuali Ternate mengembangkan bangunan-bangunan vertikal ya. Hanya saja di sana kan ada faktor gunung ya, kalau nggak salah Gunung Gamalama. Tapi tidak tahu apa gunung itu masih aktif apa enggak, tapi konon kabarnya masih aktif ya. Jayapura juga cukup ramai ya, Jayapura. Sorong juga cukup berkembang. Jadi Indonesia Timur itu teman-teman, ya benar kalau orang bilang ya, Indonesia Timur adalah masa depan Indonesia ya. Ya masa depan Indonesia dimulai dari hari inilah. Di sini semua ada ya, sumber daya mineral segala macam. Hanya mungkin uangnya semuanya nggak lari ke Indonesia Timur ya, sebagian lari ke Jawa, dan sebagian lagi mungkin di kota ini, di Makassar ya teman-teman. Oke guys, kita sudah dekat lagi, udah masuk ke jalan namanya Jalan AP Petarani ya. Kita udah masuk di kawasan. Nah, ini jalan favorit saya nih, Jalan AP Petarani ini, karena jalannya lebar, luas, dan lurus teman-teman ya. Lebar, luas, dan lurus. Tuh macet sekali hari Minggu sore. Habis ini kita putar balik ya, putar balik terus kita akan masuk di jalan Hertasning ya, pelan-pelan ya, semoga aman-aman Tuhan ya. Kita akan putar balik juga ya. Kita masih jalan di AP Petarani ya. Malam pun cukup baik. Ya, bentar lagi kita putar balik.
Jalan AP Putorani Makassar. Tapi kita coba masuk ke Jalan Panakukang. Nggak usah deh. Kita langsung ke jalan ini aja, Pengayoman aja ya. Kok Pengayoman, ke jalan Pengayoman. Betul Pengayoman. Nah ini kita udah di jalan Pengayoman ya teman-teman ya. Pengayoman atau Hertas, ini suka balik-balik saya ini. Jadi sampai di depan itu nanti putar balik ya. Nah kalau udah putar balik kita sampailah kita ke rumah makan yang akan kita tuju. Ya itu rumah makan Soponyonyo. Bukan rumah makan tapi warung yang menurut saya enak banget ya. Tapi lidah orang kan beda-beda ya. Ada orang yang bilang aduh terlalu manis. Kalau teman-teman saya yang orang Makassar mungkin tidak semuanya cocok dengan makanan manis, tapi ternyata juga banyak yang suka sih. Itulah teman-teman ya. Mana coba putar baliknya ya. Kita juga harus ngincar-ngincar putar baliknya sebelah mana biar tidak salah belok ini. Kalau sampai salah belok, muter balik lagi nanti di depan sana. Oh ya, samping hotel ini kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan masih buka teman-teman ya, karena udah malam ini. Kalau udah nggak buka ya gimana? Ah ini nih, berarti aku muternya di situ. Kalau nggak salah ini. Apakah ini? Oh ya ini betul. Oke, saya putar di sini. Di sini biasanya banyak orang-orang yang membantu untuk memutarkan, tapi hari ini nggak ada. Oke teman-teman ya, dikit lagi kita sampai ya. Oke, kita lihat apakah buka ya. Kalau buka syukur, nggak buka ya sudah ya. Mudah-mudahan buka. Masih buka enggak ya? Kalau cepet habis ya selesai kita. Misi makan Jawa sore ini gagal berarti. Apakah buka? Masih ada parkir nggak? Oh masih buka ternyata teman-teman, dan saya bersyukur karena masih buka. Cuman saya setengah mati mau parkir di mana ya? Aduh. Sini aja lah. Sini aja, nggak tahu nih di mana. Oke, pokoknya warungnya deket-deket sini teman-teman ya. Matiin dulu.